Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan mengenai perkalian notasi siklik dengan mata kuliah teori grup dan diampu oleh Dr. Rafiq Zulkarnain MPB. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Atia Divani Davel dengan NPN akhir 57. Kemudian di sebelah kiri saya ada Nabila Syefa Putri Duda dengan NPN akhir 25. Sebelah kanan saya ada Sabita Fritza Renata dengan akhiran NPM 45. Kemudian di sini ada Isyatin Ufia dengan NPN akhir 77 dan ada Nurul Agnia dengan NPM akhir 29. Baik, lanjut ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu permutasi grup A. Permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada atau ontong. Grup permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh. Yang pertama ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota yang sama 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita ada fungsi 1 ke 1 di mana 1 dipetakan ke 4, kemudian 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 2, dan 5 dipetakan ke dirinya sendiri atau dipetakan ke 5. Nah, di sini bisa kita tulis dengan data, bisa kita permutasinya itu adalah permutasi delta 1 itu sama dengan 4, delta 2 sama dengan 3, delta 3 sama dengan 1, delta 4 sama dengan 2, delta 5 sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa tulis dengan bentuk permutasinya, ini menjadi 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 2, dan 5 ke 5. Baik, selanjutnya ada materi komposisi permutasi yang akan disampaikan oleh Nabila Syefa Putri Yuda. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada materi komposisi permutasi. Di sini komposisi permutasi didefinisikan atau dinyatakan dalam array notation yang dilakukan dengan cara keluar dari kanan ke kiri dengan pergi dari atas ke bawah, kemudian seperti itu lagi dari atas ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita ada ilustrasi tentang komposisi permutasi. Di sini kita misalkan di sebelah kiri itu permutasi fx, kemudian di sebelah kanan itu gx. Nah, kita itu kerjakan dari sebelah kanan. Di sini kita lihat dulu baris pertamanya, di sini 1 dipetakan dengan 1, kemudian kita bergerak ke kiri, kita lihat di sini 1 dipetakan dengan 2. Maka hasil dari komposisinya yaitu 1 dipetakan dengan 2. Kemudian di sini 2 dipetakan dengan 3, kemudian kita bergerak ke arah kiri, dan di sini 3 dipetakan dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 dipetakan dengan 3. Di sini ada 3 dipetakan dengan 2 dan 2 dipetakan dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah 3 dipetakan dengan 1. Kemudian di sini kita lanjut ke dalam contoh soal, dan yang perlu diingat lagi di sini untuk permutasinya kita lihat dari baris pertama dulu, dan untuk hasilnya baris pertama itu tidak akan pernah berubah. Dan jika kita lihat di sebelah kiri ini untuk permutasinya hasilnya itu ada di barisan kedua atau di barisan bawah. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soalnya diberikan theta di sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 3, 4, 5, 2, dan beta 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 3, 5. Kemudian tentukan theta komposisi beta. Di sini kita tulis penyelesaiannya, theta komposisi beta, kita tulis ulang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan, karena kita harus mulai dari sebelah kanan, kita lihat dulu untuk hasil pertama ini 1 dipetakan dengan 2, kemudian kita lihat ke arah kiri 2 dipetakan dengan 3, maka hasilnya 1 dipetakan dengan 3. Kemudian di sini ada 2 dipetakan dengan 4, kemudian kita lihat ke sebelah kiri 4 itu dipetakan dengan 5, maka 2 itu dipetakan dengan 5. Nah, di sini 3 dipetakan dengan 1, kemudian kita lihat ke sebelah kiri 1 itu dipetakan dengan 1, maka 3 itu dipetakan dengan 1. Nah, di sini 4 itu dipetakan dengan 3. Nah, kita bergerak ke arah kiri, 3 itu dipetakan dengan 4. Maka di sini hasilnya
4 itu dipetakan lagi dengan 4. Nah, terakhir ini 5 dipetakan dengan 5, lalu kita bergerak ke arah kiri. Di sini 5 itu dipetakan dengan 2, maka hasil 5 dipetakan dengan 2. Jadi ini merupakan hasil dari theta komposisi beta. Mungkin sekian materi dari saya, dilanjutkan ke rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada notasi siklik. Notasi siklik memiliki keunggulan teoritis karena sifat-sifat penting tertentu dari permutasi yang dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklik digunakan. Notasi ini pertama kali dikenal oleh ilmuwan Prancis yaitu Cauchy pada tahun 1815. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Perhatikan permutasi berikut. Di sini ada gamma sama dengan 1 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 3, 6 ke 2. Nah, dari permutasi ini terdapat pengulangan yaitu dari 1 ke 4, 4 ke 1. Selanjutnya ada dari 2 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 2. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan atau kita dapat sajikan secara skematis dari 1 ke 4, 4 ke 1, dari 2 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 2. Atau dapat kita tuliskan menjadi 1 ke 4, 1, 4, 2, 5, 3, 6 atau 2, 5, 3, 6, 1, 4. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal kedua. Di sini ada soal tentukan notasi siklik dari permutasi berikut. Di sini ada row, yaitu 1 ke 7, 2 ke 6, 3 ke 3, 4 ke 8, 5 ke 5, 6 ke 1, 7 ke 2, dan 8 ke 4. Lalu bagaimana untuk penyelesaiannya? Jadi bisa dilihat ya, ini kan kita sedang mencari notasi siklik gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini 1 itu kan dipetakan terhadap 7. Nah, kita cari 7-nya di sini. 7-nya itu dipetakan terhadap 2. Lalu kita cari lagi 2, ini dipetakan terhadap 6. Kita cari lagi 6, itu dipetakan terhadap 1. Nah, kalau kita balik lagi ke 1, itu kan berarti kita mengulang atau dengan kata lain ini merupakan sebuah siklik. Jadi bisa langsung kita tulis di sini 1, 7, 2, 6. Lalu setelah itu kita cari lagi ada tidak yang bisa di antara angka-angka tersebut yang merupakan sebuah siklik gitu. Bisa dilihat di sini ada 4 ke 8, lalu 8 ke 4. Lalu kalau kita balik lagi ke 4, itu kan berarti sebuah siklik gitu. Jadi bisa kita tulis 4, 8. Nah, bagaimana untuk 3 ke 3 dan 5 ke 5? Jadi kalau misal ada angka yang dipetakan terhadap dirinya sendiri, itu tidak perlu kita tulis dalam sebuah notasi siklik. Jadi bisa kita tulis untuk hasilnya yaitu 1726, 48. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada dipersilakan. Oke, selanjutnya ada yang namanya perkalian notasi siklik. Nah, perkalian siklik dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklik sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklik. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini dimisalkan ada alfa dengan notasi siklik itu 2135, kemudian ada beta 326, maka hitunglah alfa dikali dengan beta. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu diuraikan. Di sini kita uraikan dulu. Untuk alfanya itu kan ada 2135, kemudian dikali dengan betanya 326. Nah, dari notasi siklik ini kita ubah dulu ke dalam permutasi. Di sini kan terpanjangnya itu antara notasi siklik alfa dengan beta itu kan dengan panjang 6 ya. Berarti di sini kita tulis dulu untuk yang alfanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk dipetakan kemananya, ini kita lihat dari si notasi siklik yang alfanya ini. Di sini kita lihat dulu untuk 2 itu ke 1. Jadi di sini 2 ke 1. Kemudian 1 ke 3. Jadi ini 1 ke 3. Kemudian 3 ke 5. Di sini kita tulis 3 ke 5. Nah, di sini karena tidak ada 4, berarti 4 itu dipetakan ke 4 juga. Jadi 4 ke 4. Kemudian di sini 5 itu ke 2, balik lagi kan. Jadi di sini 5 ke 2. Nah, 6 juga dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 6 ke 6. Di sini untuk yang betanya sama juga panjangnya kan, 1 sampai 6 dengan panjang 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita lihat 1 itu tidak ada kan di beta. Jadi dipetakan ke dirinya sendiri 1 ke 1. Kemudian di sini 2 ke 6. 3 ke 2. 4 dipetakan ke dirinya sendiri, 5 juga.
dan 6 ini ke 3, jadi 6 ke 3. Nah, setelah itu kita kalikan hasil permutasi dari alfa dan beta itu dari kanan ke kiri. Jadi kita lihat nih, 1 ke 1 di kiri itu 1. Satunya kemana? 1 ke 3. Tuh. Kemudian di sini 2 ke 6. Lihat di kirinya, dari 6 itu kemana? Ke 6, jadi 2 ke 6. Kemudian di sini kita lihat lagi, 3 ke 2. Di yang kirinya 2 kemana? Ke 1, jadi 3 ke 1. Kemudian 4 ke 4, di sebelah kirinya sama, 4 ke 4. Kemudian di sini kita lihat 5 ke 5. Di sebelah kiri habis 5-nya kemana? Ke 2, jadi 5 kali 2. Kemudian di sini ada 6 ke 3. Di sebelah kirinya 3-nya kemana? Ke 5 ya. Jadinya diperoleh notasi siklik antara perkalian alfa dengan beta adalah 13265. Kemudian di sini untuk cara yang kedua yaitu cara langsung. Jadi dari notasi siklik ini langsung saja kita kalikan tanpa harus merubahnya menjadi permutasi. Jadi caranya gimana? Di sini kita tulis ulang lagi untuk alfanya 2135, kemudian betanya 326. Perkaliannya kan dari kanan ke kiri ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini kan 3 ke 2. Nah, 2-nya ini di sebelah kiri itu kemana? 2-nya ke 1. Jadi 3 itu ke 1. Kemudian di sini ada 2 ke 6. Nah, 2 ke 6 di sebelah kiri ini kan nggak ada yang namanya otomatis 6 itu dipetakan ke 6. Jadi 2 itu ke 6. Kemudian di sini ada lagi 6 ke 3. 6 ke 3. 3-nya di sebelah kiri kemana? Ke 5. Jadinya 6 ke 5. Kemudian untuk 4 itu kan nggak ada ya di sebelah kanan maupun kiri. Jadi dia dipetakan ke dirinya sendiri, 4 ke 4. Kemudian yang belum itu 5 ya. 5 itu kan di sebelah kanan itu tidak ada. Jadi kita langsung lihat ke sebelah kirinya. 5 kemana? Ke 2. Jadi 5 ke 2. Seperti itu. Jadi notasi siklik dari perkalian antara alfa dengan beta itu sama seperti cara pertama, hasilnya 13265. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita punya contoh soal yang selanjutnya, yaitu berapakah hasil theta dikalikan dengan delta jika diketahui si tetanya ini 15376 dan deltanya 2634. Nah, di sini tuh kita punya dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu diuraikan, lalu yang kedua itu merupakan cara langsung. Untuk yang diuraikan itu kita merubah si notasi sikliknya menjadi permutasinya. Di sini kan si deltanya itu 15376. Nah, kita tulis ulang. Lalu untuk deltanya 2634, kita tulis ulang juga. Lalu bisa kalian lihat di antara dua notasi sigma ini, angka yang terbesar itu adalah angka 7. Jadi bisa kita tulis dulu bagian atasnya dari 1 sampai 7. Nah, bagaimana dengan si deltanya gitu? Sedangkan di sini tidak ada angka 7. Kita tetap harus menulisnya sampai 7. Mengapa? Karena dalam perkalian permutasi dan juga komposisi itu jumlah barisnya itu harus sama. Baris dan kolomnya harus sama. Berarti kan di sini 1 ke 5. Berarti bisa kita tulis 1 ke 5, lalu 5 ke 3. 5 ke 3. Lalu 3 ke 1. 3 ke 1. Nah, sisanya berarti dia dipetakan terhadap dirinya sendiri. Yang tidak ada kan yaitu angka 2, angka 4. Jadi tinggal 2 ke 2, 4 ke 4. Lalu untuk si delta, di sini ada 2 ke 6. 2 ke 6. Berarti 6-nya itu ke 2. 6 ke 2. Lalu di sini ada 3 ke 4. 3 ke 4, lalu 4 ke 3. 4 ke 3. Sisanya kita petakan terhadap dirinya sendiri. Di sini ada 1 ke 1, 5 ke 5, dan juga 7 ke 7. Lalu, setelah itu seperti yang teman saya sempat sampaikan di sebelumnya, kita kerjakan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada 1 dipetakan terhadap 1. Berarti kita harus cari di sini angka 1 yang di atas. Nah, dari angka 1 yang di atas ini kan kita dapatkan 5. Berarti 1 itu dipetakan ke 5. Lalu untuk 2 di sini ke 6. Lalu kita cari 6, ini ke 7. Berarti 2 itu ke 7. Lalu 3 ke 4. Kita cari di sini 4. 4 itu ke 4. Berarti si 3 ini ke 4.
Lalu selanjutnya di sini 4 ke 3. 4 ke 3 berarti di sini kita cari angka 3. 3 itu ke berapa? 3 itu ke 1. Berarti si 4 ini ke 1. Lalu di sini 5, dia akan dipetakan terhadap dirinya sendiri. Berarti kita bisa cari di sini 5 ke berapa? 5 itu ke 3. Jadi 5 ke 3. Di sini 6 ke 2. Kita cari di sini 2, 2 itu ke 2. Berarti 6 ke 2. Lalu untuk 7, 7 itu ke 7. Kita cari di sini angka 7. Di sini dapat 7. Dia itu menghasilkan atau dipetakan terhadap 6, berarti 7 itu ke 6. Sehingga bisa kita lihat dari si permutasi ini, 1 itu ke 5, 5 itu ke 3, 3 itu ke 4, 4 itu ke 1, dan itu akan berulang. Jadi bisa kita sebut itu adalah siklik gitu. Bisa kita tulis di sini 1, 5, 3, 4. Lalu kita cari lagi, ada tidak ya yang bisa kita simpulkan dia sebagai siklik. Bisa dilihat di sini 2 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 2. Berarti kan itu akan mengulang terus ya teman-teman, jadi bisa ditulis 2, 7, 6. Lalu untuk cara 2 seperti apa? Jadi untuk cara 2 ini kan merupakan cara langsung gitu. Jadi kita memerlukan fokus yang lebih, karena kita akan menggunakan apa ya bahasanya? Ingatan, karena kita akan secara ngambang gitu. Jadi bisa kita selesaikan dari si deltanya dulu. Kita lihat 2 ke 6. 2 ke 6. 6 itu kita cari di bagian theta. 6 itu ke berapa? 6 itu ke 7. Berarti si 2 ini ke 7. Lalu selanjutnya di sini ada 6. 6 itu kan ke 2. Kita cari di sebelah kiri atau di si theta. 2 kan di sini nggak ada ya, berarti 2 itu dipetakan terhadap dirinya sendiri, sehingga 6 itu dipetakan ke 2. Lalu selanjutnya di sini ada angka 3, 3 itu dipetakan ke 4. 4 itu kita cari di sini, dia dipetakan terhadap dirinya sendiri, berarti 3 itu akan dipetakan terhadap 4. Lalu 4 itu akan dipetakan terhadap 3. Kita cari di bagian theta, di sini 3 itu akan dipetakan terhadap 1, berarti 4 itu akan dipetakan terhadap 1. Nah, selanjutnya di sini kan kita tidak memiliki angka 1, angka 5, dan juga angka 7. Jadi, otomatis 1 ini akan dipetakan terhadap si 1 juga gitu kan. Nah, bisa kita cari di bagian theta. 1 itu akan dipetakan terhadap 5. Jadi, 1 ini ke 5. Selanjutnya, yang tidak ada itu kan 5 ya. Jadi, 5 itu dipetakan terhadap 5. Kita cari di sini 5 itu dipetakan terhadap 3. Jadi 5 itu ke 3. Selanjutnya di sini tidak ada 7, berarti 7 itu dipetakan terhadap dirinya sendiri. Kita cari di sini 7 dipetakan terhadap 6. Jadi 7 ke 6. Sehingga dari permutasi ini bisa kita peroleh notasi siklik berupa 1, 5, 3, 4, 2, 7, 6. Nah, ini kan dari cara 1 dan juga cara 2 didapat hasil yang sama. Jadi teman-teman bisa memilih cara mana yang teman-teman pahami gitu. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.